time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Hai, perkenalkan nama saya Hajar Afifah. Saya semester 3 program studi Pendidikan Bahasa Arab. Tujuan saya di sini adalah video ini bertujuan untuk memenuhi syarat ujian akhir semester pada mata kuliah Psikologi Pendidikan. Selamat menyaksikan. Oke, pengertian belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang pendidikan. Apa sih yang dimaksud dari fundamental? Yang artinya itu bersifat dasar atau mendasar. Dapat kita ketahui bahwa keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian tujuan pendidikan itu sangat bergantung pada proses yang dialami oleh siswa tersebut, baik dalam sekolah maupun di lingkungan rumah maupun dalam keluarga siswa tersebut. Selanjutnya yaitu fungsi belajar itu tersendiri apa sih? Perlu kita ketahui bahwasannya fungsi belajar itu bagi manusia sangat penting. Mengapa? Karena itu merupakan proses di mana manusia memperoleh ilmu pengetahuan, suatu keterampilan, maupun sikap dan lain sebagainya. Contohnya seperti pengembangan pengetahuan ataupun tampilan pada diri manusia, adaptasi terhadap lingkungan sekitar, pengembangan karakter, yang terakhir adalah meningkatkan kreativitas dan inovasi. Nah, jadi belajar itu bukan hanya sekedar aktivitas akademik, tapi belajar juga itu merupakan proses berkelanjutan yang berperan sangat besar dalam membentuk manusia menjadi individu yang lebih baik dan menjadi seorang yang menjadi lebih produktif. Selanjutnya yaitu ada fungsi belajar dalam proses perkembangan itu tersendiri. Ya, yaitu ada 3. Yang pertama ada perkembangan motor atau motor development. Yang kedua ada perkembangan kognitif atau cognitive development atau perkembangan sosial dan moral. Nah, saya akan menjelaskan sebagaimana dalam psikolog, motor itu diartikan sebagai istilah yang menunjukkan pada hal, keadaan, dan kegiatan yang melibatkan otot-otot atau segala keadaan yang menghasilkan rangsangan atau stimulasi terhadap kegiatan organ-organ fisik manusia. Selanjutnya yang pertama yaitu adalah motor development, yakni proses perkembangan yang progresif dan berhubungan dengan perolehan aneka ragam keterampilan fisik anak, yaitu motor skills. Yang dimana proses perkembangan ini suatu proses perkembangan fisik anak yang berlangsung kurang lebih selama 2 dekade atau berlangsung sejak bayi itu lahir. Nah, perkembangan yang sangat pesat ini terjadi pada usia anak menginjak remaja antara 12 atau 13 hingga anak usia 21 hingga 22. Saat berlangsungnya perkembangan bagian jasmani seperti kepala, otak, itu sudah mulai berkembang hingga bagian lainnya semakin menjadi matang. Nah, selanjutnya yaitu ada yang menarik, yaitu menurut Gleitman, bekal anak yang baru lahir itu sebagai dasar perkembangan kehidupannya. Mengapa? Karena yang pertama adalah bekal kapasitas motor atau jasmani, yang kedua adalah bekal kapasitas panca indera, yaitu sensori. Yang pertama adalah anak yang baru lahir itu hanya sedikit menggunakan alat jasmaninya. Karena kenapa? Karena alat jasmani itu kan gunanya untuk beraktivitas. Jadi karena masih bayi, kegunaannya belum sepenuhnya bisa terpakai. Nah, ketika pada 4 bulan sudah mampu pakai alat atau organ tubuh seperti seperti duduk, dibantu oleh sanggahan. Nah, itu ya adalah namanya grasp reflex, gerakan otomatis untuk menggenggam. Contohnya seperti megang mainan di sekitarnya, sudah mulai meraba-raba. Nah, adapun rufting reflex yaitu respon otomatis yang dimiliki bayi pada dasar perkembangannya. Seperti respon gerakan kepala, respon sensitif jika dipanggil namanya, itu akan otomatis terespon pada otak-otak pada diri bayi itu tersendiri. 2 kapasitas jasmani di atas hanya bayi usia umur 5 bulan, yang dimana bayi tersebut belum bisa mengendalikan sel-sel otaknya sendiri, yang belum cukup matang sebagai alat pengendali. Jadi bayi itu akan digunakan alat itu sampai umur 5 bulan.
Selanjutnya yang kedua adalah kapasitas sensori. Nah, kapasitas sensori juga berlaku seperti halnya refleks motor tadi. Mungkin tahap sensori ini kualitas perkembangan lebih baik ya dari sebelumnya. Karena kapasitas ini tuh sudah dibawa dari rahim ibunya, baik jasmani maupun rohani. Contohnya, bayi tersebut bisa membedakan suara ibu dengan orang lain, mengikuti gerak-gerik manusia. Nah, dua hal di atas itu adalah modal dasar pada anak yang sangat bermanfaat untuk perkembangan selanjutnya. Fungsi yang kedua adalah kognitif. Yang perlu kita ketahui bahwa pusat ranah kognitif manusia berada pada otak. Yang pertama adalah anak pada tahap sensori motor sudah belajar menemukan efek tertentu. Misalnya ketika lapar dia menangis, lebih peka pada sekitar jika ada orang yang sedang mendekatinya, lalu sudah mulai mencari orang tuanya atau benda mainan apabila ada di sekitarnya. Yang kedua adalah perkembangan ini pada saat anak sudah memiliki kesadaran suatu benda dan meniru perilaku orang lain yang ia lihat sebelumnya, khususnya pada orang tua bayi tersebut. Nah, pada tahapan ini, anak juga mulai belajar kemampuan berbahasa dengan menggunakan kata yang benar dan mengekspresikan kalimat pendek tersebut. Perlu diketahui juga bahwasannya kemampuan anak usia 2-7 tahun masih sangat terbatas. Namun perilaku ini sangat berbeda dengan kemampuan yang dimiliki anak pada usia 0-2 tahun. Yang ketiga, pada tahapan ini anak memperoleh tambahan kemampuan seperti system of operation, satuan langkah berpikir. Kemampuan ini berfaedah bagi anak untuk mengkoordinir pemikiran dan idenya dengan peristiwa tertentu ke dalam pemikirannya tersendiri, yang dimana siswa tersebut mulai memahami materi lebih mendalam. Yang terakhir, anak menginjak remaja. Pada usia ini sudah mulai belajar berpikir mengenai sesuatu seperti memecahkan suatu masalah dengan menggunakan anggapan pada lingkungan yang ia respon. Dan siswa tersebut sudah mampu mempelajari materi-materi pelajaran dengan detail. Nah, yang terakhir, fungsi perkembangan belajar adalah sosial dan moral siswa. Perkembangan sosial hampir dapat dipastikan juga perkembangan moral, sebab perilaku moral pada umumnya itu merupakan unsur fundamental dalam bertingkah laku sosial. Nah, proses perkembangan sosial dan moral siswa itu masih berkaitan dengan belajar. Hasil perkembangan sosial juga sangat bergantung pada kualitas belajar siswa, bahwa proses belajar sangat menentukan kemampuan siswa dalam bersikap dan berperilaku sosial.